Bapak siapa nggih? Oh iya, Bapak Andi umur berapa nggih Pak? 39 tahun. Datang sini dengan keluhan apa Bapak, ada yang bisa saya bantu? Oh ini saya mau ngobatin anak saya dok. Oh iya, ini anaknya nggih Pak? Iya. Untuk anaknya namanya siapa nggih Mbak? Mbak Cinta umur berapa Mbak? 17 tahun. 17 tahun. Oh iya, datang ke sini dengan keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Kemarin saya lihat dari motor. Oh, bisa dari motor. Ya, berdasarkan keluhan yang Mbak sampaikan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tes kesadaran Mbak, terdiri dari tes respon mata, lalu tes respon verbal, dan juga tes motorik. Dan juga nanti saya akan melakukan tes terhadap nervus Mbak atau saraf Mbak yang terdiri dari nervus 1 hingga 12. Mungkin ini nanti sedikit tidak nyaman, apakah Mbak bersedia? Ya, jika Mbak bersedia, nanti Mbak silakan menuju ke tempat pemeriksaannya dan saya akan menyiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu nih Mbak. Ya, di sini saya akan menyiapkan alatnya. Di sini ada pen light, lalu di sini ada hammer refleks, lalu ada 2 buah stick, lalu selanjutnya ada kapas, lalu ada 3 buah rasa terdiri dari asin, manis, dan asam, lalu ada 3 buah bumbu atau serbuk yang terdiri dari kopi, lalu teh, dan juga alkohol. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik WHO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama nih Mbak, pemeriksaan respon mata. Yang pertama Mbak silakan ke tempat terlebih dahulu. Mbak Cinta. Oh iya. Berarti pasien baru merespon membuka mata setelah diberikan rangsangan suara. Berarti untuk nilai respon matanya adalah 3. Lalu selanjutnya boleh diceritakan Mbak bagaimana Mbak kronologi jatuhnya kemarin? Oh ya, berdasarkan respon pasien ini seperti kebingungan. Berarti dari respon verbalnya pasien ini bernilai 4. Lalu selanjutnya Mbak Cinta apakah bisa mengangkat tangan kanannya? Ya, lalu tangan kirinya? Ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh pasien ini bisa merespon terhadap adanya perintah. Berarti untuk hasilnya adalah 6. Ya, baik, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi Mbak, untuk respon mata Mbak itu bernilai 3, lalu untuk respon verbal Mbak itu bernilai 4, lalu untuk respon motor Mbak itu bernilai 6. Jadi untuk totalnya semuanya adalah 13. Nah, untuk hasilnya itu tuh berarti Mbak Cinta ini somnolen atau letargik. Mungkin alhamdulillah pemeriksaan ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Jadi tidak ada. Saya akan lanjut ke pemeriksaan yang nervus nih Mbak. Untuk nervus 1 sampai 12. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus yang pertama ya. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap hidung Mbak Cinta. Mbak Cinta silakan mendengar sedikit. Ya, lalu selanjutnya saya akan menginspeksi. Di sini tidak terdapat adanya sumbatan ataupun atrofi pada mukosa hidung. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi daerah hidungnya. Di sini tidak terdapat pembesaran sinus. Apakah nyeri Mbak? Tidak. Ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap penghidu atau penciuman Mbak. Di sini saya akan menyediakan 3 buah serbuk yang terdiri dari kopi, teh, dan juga alkohol. Nanti prosedurnya Mbak silakan menutup matanya, lalu saya akan menutup salah satu lubang hidung Mbak, lalu di lubang hidung yang terbuka saya akan memberikan salah satu serbuk dan Mbak silakan menebak ya. Ya baik, Mbak silakan menutup matanya, lalu saya akan menutup salah satu lubang hidungnya Mbak. Lalu saya akan memberikan salah satu serbuk, Mbak silakan menebak. Kopi. Lalu selanjutnya untuk lubang yang satunya saya tutup nih Mbak. Apakah bisa menyium? Teh. Oh iya, teh. Ya benar, berarti dari hasil pemeriksaan nervus pertama, penciuman pasien ini normal. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus yang kedua. Di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap daya penglihatan Mbak atau visus. Nah, di sini karena tidak ada kartu Snellen, saya akan menggunakan jari saya. Saya akan berdiri kira-kira 20 kaki dari pasien dan pasien akan menebak berapa jari saya. Ya Mbak, di sini jari saya ada berapa? 2. Lalu di sini? 4. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap medan penglihatan. Di sini tata caranya, Mbak nanti silakan menutup salah satu mata Mbak dan saya juga menutup salah satu pangkal saya, dan saya akan menggunakan jari saya dari lateral ke medial. Mbak silakan melihat jari saya
pasien ini normal. Untuk daya penglihatannya, untuk visusnya itu 1/60 normal. Lalu untuk daya buta warnanya juga negatif. Dan untuk medan penglihatannya pasien bisa melihat tangan saya dengan benar dan seksama. Berarti semuanya normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 3, 4, dan 6 ya Mbak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap otot gerakan bola mata. Mbak silakan mengikuti arah jari saya tanpa dilirik saja, tanpa menggerakkan kepala Mbak ya Mbak. Silakan dilirik. Sudah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks cahaya pupil. Di sini saya akan mensensori mata Mbak. Lalu yang satunya yaitu untuk cahaya langsung. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap cahaya tidak langsungnya. Saya akan mensensori pada mata kanannya dan melihat reaksi pada mata kiri. Lalu selanjutnya untuk saya akan mensensori pada mata kiri dan melihat reaksi pada mata kanan. Baik, dari pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, dari hasil gerakan bola mata dan juga refleks cahaya pupil pasien itu normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 5 ya Mbak. Di sini Mbak silakan menggigit sekuat-kuatnya. Lalu saya akan meraba pada musculus masseter dan juga temporalis. Ya, di sini saya akan meraba, di sini terdapat kontraksi. Lalu Mbak selanjutnya silakan membuka mulut. Ya, di sini terlihat bahwa rahang kanan dan kiri itu simetris. Lalu selanjutnya saya akan melakukan sensibilitas terhadap wajah Mbak. Di sini nanti saya akan menggoreskan kapas ini kepada wajah Mbak, dan Mbak silakan menebak ini saya goresnya di mana dan terasa atau tidak. Yang pertama saya akan menggoreskan pada daerah nervus cabang ophthalmicus. Apakah terasa Mbak? Di daerah mana? Baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada nervus maxillaris. Apakah terasa antara kanan dan kiri Mbak? Di mana? Ya. Lalu selanjutnya saya akan meraba pada daerah nervus mandibularis. Terasa Mbak? Di mana? Lalu selanjutnya saya akan melakukan refleks pupil. Di sini saya akan menggunakan kapas yang sudah dipelintir. Lalu selanjutnya saya nanti akan menggoreskan terhadap limbus kornea Mbak. Mbak silakan melirik ke arah kiri terlebih dahulu. Lalu saya akan menggoreskan di limbus kornea Mbak. Ya, terdapat refleks dari pasien yaitu berkedip berarti normal. Lalu selanjutnya ke arah kanan Mbak. Ya, terdapat refleks dari pasien juga berkedip berarti normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap naseter, refleks naseter. Mbak silakan tarik dagunya seperti ini. Lalu saya akan mengetuk menggunakan palu refleks. Terasa apa Mbak? Tidak terasa apa-apa ya? Ya. Dari pemeriksaan nervus 5 dari Mbak Cinta ini semuanya normal, tidak ada kelainan yang bermakna. Saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 7 ya Mbak. Mbak nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap motorik dan juga sensorisnya. Yang pertama untuk motorik dulu. Di sini saya akan menginspeksi atau melihat pada wajahnya. Di sini saya lihat terdapat kerutan di dahi, lalu di sudut mata sama ada lipatan di nasolabial, berarti semuanya normal. Lalu selanjutnya untuk memeriksa pergerakan otot wajah, Mbak silakan mengerutkan dahi, ya, lalu menaikkan alis. Lalu selanjutnya Mbak silakan menutup mata, lalu mengembangkan hidung, lalu mengembangkan pipi, ya, lalu bisa mencucu, bisa menarik dagu, ya, bisa tersenyum, lalu meringis, ya. Lalu selanjutnya dari pemeriksaan motorik semuanya normal, pergerakan otot dan juga kerutan-kerutannya itu semuanya normal. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan sensorik ya Mbak, di sini nanti terdapat 3 buah kode rasa. Yang pertama itu kode asin, yang kedua itu manis, yang ketiga itu asam. Nanti saya akan mengoleskan salah satu rasa ke lidah Mbak. Lalu Mbak silakan menebak ini kode 1, 2, atau 3 menggunakan jari ya Mbak. Mbak silakan menutup mata terlebih dahulu, lalu menjulurkan lidahnya.
Ya, lalu di sini saya akan mengoleskan. Ini rasa 1, 2, atau 3 nih Mbak? Iya 2. Lalu Mbak silakan berkumur terlebih dahulu. Ya, lalu selanjutnya saya akan mengoleskan rasa yang kedua. Ini rasa 1, 2, atau 3 nih Mbak? Ya 1. Ya benar, berarti dari sensorisnya semuanya normal. Pasien bisa menebak dengan benar. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 8 ya Mbak. Di sini terhadap nervus pendengaran. Nanti ada tes Fresnel, Weber, dan Schwabach. Nah, untuk tes Fresnel saya akan menggeserkan jari saya di sebelah telinga Mbak. Apakah terdengar atau enggak ya Mbak? Apakah terdengar? Terus selanjutnya, ya terdengar. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan tes Weber, saya akan menggunakan garpu kepala ya Mbak. Di sini nanti untuk bunyinya seperti ini ya Mbak. Ya. Lalu nanti saya akan meletakkan di antara dahi Mbak di atas ini. Nanti Mbak silakan membandingkan suaranya itu terdengar antara telinga kanan dan kiri itu sama atau tidak ya Mbak. Baik, kita mulai. Apakah antara telinga kanan dan kiri suaranya sama Mbak? Sama ya. Lalu selanjutnya untuk tes Schwabach, nanti saya akan seperti tadi didengarkan. Lalu saya akan meletakkannya di daerah belakang telinga Mbak. Apakah terdengar Mbak? Ya. Lalu selanjutnya, dengar. Ya, dari tes Fresnel, Weber, dan Schwabach semuanya normal, pasien bisa mendengar dengan normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 9 dan 10 ya Mbak. Di sini Mbak silakan membuka mulut terlebih dahulu. Yang benar Mbak. Ya, di sini terlihat bahwa uvula Mbak Cinta ini di tengah normal, dan juga untuk arkus nasofaringnya juga simetris. Lalu selanjutnya Mbak silakan menelan ludah. Apakah terasa sakit Mbak? Enggak. Lalu silakan batuk. Ya, apakah sakit? Enggak. Lalu selanjutnya Mbak silakan ikuti perkataan saya ya. Ku kapuh. Ku kapuh. Ya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks muntah ya Mbak. Di sini saya menggunakan 2 buah stick. Di sini nanti saya akan menekan. Mbak silakan membuka mulut yang lebar Mbak. Saya akan menekan lidah Mbak Cinta ke bawah. Lalu saya akan memasukkan stick yang satunya ke dalam sampai ke nasofaringnya. Sampai Mbak Cinta terdapat refleks muntah, berarti itu menandakan normal. Dari pemeriksaan nervus 9 dan 10 semuanya normal. Terdapat refleks muntah pasien, dan juga untuk refleks menelannya juga normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 11. Mbak coba silakan menengok seperti ini. Dari sebelahnya Mbak. Ya, bisa. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan tangan saya di atas bahu pasien. Mbak silakan naikkan. Angkat lagi Mbak. Lagi. Ya, bisa diangkat. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan tangan saya di daerah pelipis yang kanan. Mbak silakan nengok ke arah sini. Ya, bisa. Lalu selanjutnya ke arah sini Mbak. Ya. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan di dahi. Silakan Mbak menunduk. Lalu di daerah belakang kepala mendangak Mbak. Ya. Dari hasil pemeriksaan nervus 11 semuanya normal, tidak terdapat gangguan otot dari pasien. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus 12 ya Mbak. Mbak silakan membuka mulutnya. Ya, di sini terlihat bahwa lidah pasien simetris dan tidak terdapat kelainan. Silakan menjulurkan lidahnya. Ya, di sini juga terlihat bahwa lidah pasien normal, tidak terdapat lateralisasi. Lalu selanjutnya Mbak silakan dorong lidahnya ke arah kanan. Ya, di sini teraba normal. Lalu selanjutnya ke arah kiri. Ya, di sini teraba normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak silakan ikuti perkataan saya. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Ya, dari pemeriksaan nervus 12 semuanya normal, tidak terdapat kelemahan otot lidah, dan juga tidak terdapat cedera pada pasien. Ya, alhamdulillah Mbak, pemeriksaan sudah selesai. Di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Ya, alhamdulillah Bapak dan Mbak, pemeriksaan sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi nervus 1 sampai 12 nya semuanya normal. Lalu dari pemeriksaan tes kesadaran tadi didapatkan poin sebesar 13. Berarti keadaan dari Mbak Cinta ini letargis atau somnolen. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak dan Mbak? Tidak. Itu ya, tidak ada. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.